Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa di channel Bang Abdoli Channel. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan karunia rezeki dan hidayahnya. Kembali kita akan membahas, kali ini kita akan mengukur ilmu Christian Prince yang menceritakan, yang menuding ada kontradiksi dalam Al-Quran yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Isa dan Adam. Selamat menyaksikan. Give me the reference in the Quran about how Allah created Adam by saying to him, be. It's a challenge. And actually, there's a verse in the Quran where it says, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. What does that mean? And the human being was ever hasty. Why? Because Adam, he asked Allah to finish him fast before the sun set. وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا. I mean, what is that? What the heck? Kenapa sih tertawa? Ada yang aneh? Ada yang ganjil? Apa yang membuatnya tertawa? Penafsiran dari surat Al-Isra atau surah ke-17 ayat 11 yang dibacakannya, kalau kita lihat tafsir At-Tabari, ada dua penafsiran ini. Dari Qatadah menjelaskan bahwa maksud adalah manusia bersifat tergesa-gesa, ia mendoakan keburukan bagi hartanya, lalu ia melaknat harta dan anaknya. Seandainya Allah mengabulkan doanya, maka binasalah ia. Ini yang dimaksud dengan manusia bersifat tergesa-gesa. Jadi orang yang bertergesa-gesa itu dia mendoakan keburukan. Padahal jika dikabulkan maka juga ia termasuk binasa. Itu yang pertama. Lalu yang penafsiran yang kedua yaitu takwilnya bahwa manusia bersifat tergesa-gesa. Ini berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ada dua hadis yang diambil dari riwayatnya At-Tabrani, yaitu dari Salman Al-Farisi yang berkata bahwa yang pertama kali diciptakan Allah adalah Adam, adalah kepalanya. Jadi ia bisa melihat saat diciptakan. Kedua kakinya yang terakhir. Pada waktu habis asar ia berkata, "Ya Tuhanku, segerakanlah sebelum malam." Jadi ini maksud daripada firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 11 tersebut. Sedangkan dari riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Allah meniupkan sebagian rohnya kepada Adam, tiupan itu datangnya dari arah kepala. Roh itu tidak mengalir di tubuhnya, kecuali ia menjadi daging dan darah. Ketika tiupan itu sampai di pusarnya, Adam dapat melihat tubuhnya. Sehingga ia kagum dengan tubuh yang dilihatnya, maka ia berusaha bangun. Ibnu Abbas berkata, ia kesal. Ia tidak sabar dengan kondisi senang dan susah. Ini yang maksud adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Jadi disebutkan bahwa Nabi Adam bermohon kepada Allah, segerakanlah sebelum malam. Adakah yang aneh dengan takwil ini? Penafsiran ini, kita lihat aja komentar Christian Prince seperti apa ke depannya. Nanti kita bahas lagi. Ini aja sebagai pengantar agar kita memahami seperti apa yang dimaksud itu. Oke, lanjut Christian Prince. Read the interpretation. Oh iya, udah Christian Prince. Lanjutkan. Adam, he asked Allah to finish him before the sunset. So where was be and he was? I'm using to you this to prove that the Quran cannot be from God. Look what the Quran says.
The Quran says if this is a book made by other than Allah, which means the true God supposedly, you will find a lot of contradiction. Right? So your God, He gave us the base to find out how the Quran, if it's from Allah or not, if Allah is true God. Chapter 4, verse number 82. It says, how come they cannot consider the Quran? From other than Allah, they would surely have found therein much contradiction, differences. Okay, this is one. Here we go. One verse saying Allah created Adam by making mud, fashioning the mud, then he breathed into the mud, and then even Adam, he said to him, please Allah finish me before the sun set, it's getting late. Another verse says Allah, he said to him, be, and he was. So which one? Which one? Any Muhammadan? No answer. Sahabat Christian Prince. Baru nyadar ini rupanya yang dimaksud Christian Prince, menyebutkan bahwa di mana perkataan daripada kun fayakun, yaitu ketika Allah berkata jadi maka jadilah, dan ini memang perkataan Allah. Jadi ia menyebutkan ayat, membandingkan tadi pertama yang menyebutkan penciptaan manusia atau Nabi Adam itu agar disegerakan sebelum terbenam matahari. Berarti ada proses agak lama ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia menyebutkan bahwa di surat Al-Imran, surat ketiga ayat 59, mana yang tertulis di situ bahwa sesungguhnya misal Isa, penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Ini ayat yang diambilnya, dianggapnya bahwa di mana perkataan jadi maka jadilah dia, sedangkan penciptaan Nabi Adam ada prosesnya, diciptakan dari tanah. Kalau kita baca ayat yang ini, bahwa penciptaan Nabi Isa itu mudah, bahkan tidak lebih sulit daripada penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah, yang kemudian diberi bentuk, dan Allah jadikan dia dengan perkataan jadilah, maka jadilah ia. Sebenarnya perkataan jadilah maka jadilah dia enggak hanya pada penciptaan manusia, penciptaan Nabi Adam, bahkan yang lebih rumit sekalipun Allah cukup katakan jadilah, maka jadilah dia, kun fayakun. Jadi kalau orang ahli sulap itu katanya sim salabim abrakadabra, langsung berubah. Mungkin pandangan Christian Prince, penafsiran Christian Prince, prasangka dia itu seperti itu gitu kan. Oh ya, gak ada masalah juga, karena bayangan kita memang seperti itu. Sim salabim abrakadabra, berubah langsung. Itu juga Allah ketika berfirman jadilah maka jadilah, ya maka jadilah, kun fayakun. Itulah kira-kira ya. Kenapa kita katakan tidak hanya manusia, menciptakan bumi, langit, itu juga Allah cukup katakan jadilah maka jadilah ia. Mana lebih rumit, langit dan bumi atau hanya manusia? Disebutkan di Alkitab, di kitab Kejadian, bahwa satu pasalnya itu menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi.
Dari ayat 1 sampai 31 itu menyebutkan tentang penciptaan tersebut selama 6 hari. Itu di Alkitab, di kitab Kejadian. Jadi dari pasal yang awal sampai akhir itu menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Apa kira-kira menurut Christian Prince itu masih terlalu lama atau terlalu cepat? Udah masuk kategori dia nggak? Kata jadilah maka jadilah, iya, kun fayakun. Menurut dia udah masuk kategori dia belum? Di Al-Quran juga itu disebutkan, nggak hanya di Alkitab, banyak ayatnya yang disebutkan. Salah satunya di ayat ke-54 di surat Al-A'raf itu juga disebutkan bahwa dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di Ars. Terserah, mungkin ada penafsiran yang menyebutkan ini 6 masa, ada yang menyebutkan 6 hari, nggak ada masalah. Jadi dalam hal ini Al-Quran merangkum penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Kira-kira masuk dalam kategori terlalu cepat atau masih terlalu lama menurut Christian Prince? Ini dulu, prasangka Anda dulu yang dilihat dulu. Kira-kira kalau lama nggak? Berlaku nggak kalimat jadilah maka jadilah, iya, kun fayakun? Oke, itu dulu saya tanyakan. Lalu bagaimana jawabannya? Nanti di ujung aja kita jelasin seperti apa. Lanjut dulu Christian Prince. Mungkin ada yang mau dibantah lagi atau mau disampaikan dulu lagi, silahkan dulu. Nanti dibahas di belakang aja ya. Actually, let me show you something very funny. Look at this. And I'm going to use Google Translation because it's in Arabic. For sure, we cannot find this in English. So it's okay, no problem. This is islamweb.net. As you see, very well-known Islamic terrorist website. Christian Prince menggelari orang aneh-aneh aja. Website teroris Islam. Padahal kalau mau kita umat ini bilang, ya Christian Prince ini pun termasuk teroris ini. Teroris dalam apa? Ya menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya aja, sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan prasangkanya, tidak dengan ilmu Al-Quran. Oke, lanjut Christian Prince. And this is the book of Al-Bidayah and Al-Nihaya of Ibn Kathir, brother. Page number 200, brother. Volume number 1, brother. Guys, read carefully. I will use Google Translation in a second so we can read. According to Muhammad and Islam, this is how Allah created Adam. So, let us see how he did. Because, you know, the pages are so long to read. So we want to focus on the important. The Prophet said from Anas, لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك أو لا يتهالك, sorry. Let us see if we can find this hadith in English. When Allah created Adam, he was empty from inside, like a statue. And then Shaitan, he started doing tawaf, like they do around the Kaaba. And this is in Sahih Muslim, as you see. So where is B? This is Adam now, is not created in full yet. He is just a clay. A clay which is empty from inside. Do you see it? People, do you see it?
So how Allah created Adam, said to him, be, and he was. So even after he fashioned him, actually in different story it says he made mud by making the angels walking over the mud for 40 years. For what? 40 years. Stepping over the mud for 40 years. So how you say to me, Allah, he says to him, be, and he was? Seperti terpesona dengan penafsiran Christian Prince, tambah dengan bumbu-bumbunya. Pantas banyak orang yang terbuai jadi percaya pengikutnya. Oke, lanjut dulu Christian Prince, nanti kita bahas di belakang ya. This is Sahih, brother. I already gave you a reference. Okay, I'm giving you a reference too, and I gave you a reference from the Quran. This is a contradiction showing that Islam is a fraud. The Quran says if this is a book not from God, you will find contradiction in it. Thank you very much. How Allah created Adam? Read. Oh, I forgot you don't know how to read. I need to squeeze you. Does it say it took 40 years? Huh? And then after that, after he made the mud for 40 years, and let me show you the story of the 40 years too, so people will laugh. Tadi dia menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam yang agar disegerakan sebelum matahari terbenam. Lalu ya di sini menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam itu dalam waktu 40 tahun. Oke, dua kata kunci yang nanti kita bahas di belakang ya. Oke, lanjut dulu Christian Prince. Actually, in the same page there, we can find it, you know, but you have to read the whole story there, you know, which is very boring. And Abu Hurairah, the father of the cats, he said, the Prophet, he said the following. Let us get this hadith in English. I hope we can find it in that website in English so we can laugh more. Are you ready for the disasters? One after one. How Allah created Adam. This is another story here, but this is for later. This is a different one. Okay. Look like we cannot find the same story in English here. However, let me translate for you. إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طينا. Allah, he created Adam first as a dust, and then he made it as mud, and then he left him until he became burned clay, haman masnunan. Allah, he made Adam as we made bricks. Does it say that? Yes. So Allah, he made the statues of Adam. First he made the mud, he made he brought the dust, and then he mixed it with water, then he fashioned him, and then he put him in the oven. And then he left him until he became صلصالا كالفخار. فكان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت الأمر عظيم خلقت لأمر عظيم. Let me translate into English so people can laugh with me. That Allah, he created Adam from dust, brother.
So let us read together. And remember, this is Google translation, is silly, right? But it's okay. So Allah, He created Adam from dust, and then He made it a clay. And then He left it, even if it was an old sludge, created by God and its image, and left it like, I mean, translation here is like, funny. So He make it like a brick, He made the mud. He made it obviously from red mud, the one you make a brick. And then He put it in the oven. And after that, here translation is very horrible. Actually, the English translation is destroyed all the sentence. But anyone who speak Arabic, he knew what I was talking about. Where is Allah? He said to him, be, and he was. And what about the 40 years? And then Shaitan, he came around him, walking around him. Let us see the rest. Let us see. Let us search here. For how Allah, He left Adam as mud. We translate to English. And okay. Guys, read with me carefully. This is Ibn Kathir. He was a body of clay for 40 years. He was what? Adam was a body of a clay for 40 years. So when you say to me that Allah created Adam by saying be and he was, that is a lie. Muhammad, he said then. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi persoalan Christian Prince yang menyebutkan Al-Quran ini kontradiksi karena di mana ada penciptaan Nabi Adam itu dianggapnya terlalu lama, di mana perkataan kun fayakun, di mana perkataan jadi maka jadilah, ia beranggapan itu terlalu lama. Yang pertama, ia menganggap penciptaan Nabi Adam mulai dari penciptaan dari tanah itu 40 tahun, ada dari riwayat hadisnya. Menyebutkan Al-Quran berkontradiksi dengan menyebutkan dengan dasar hadis, tentu ini tidak levelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terima, nggak ada masalah. Dia menganggap terlalu lama 40 tahun. Dan yang kedua, tadi disebutkan juga hadis tafsiran dari surat Al-Isra yang menyebutkan bahwa Nabi Adam memohon agar penciptaannya disegerakan sebelum terbenam matahari. Kejadiannya itu setelah habis asar. Katakan itu waktunya 2 jam. Jadi peniupan roh Nabi Adam itu kita katakanlah 2 jam. 2 jam lah kita katakannya. Berarti ada 2 waktu. 2 jam dan 40 tahun dianggap Christian Prince ini terlalu lama katanya. Berarti nggak betul. Kun fayakun Allah yang disebutkannya itu. Ini kita tolak. Jelas inilah namanya kita mengambil ukuran kita untuk mengukur sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi kita memponis bahwa Allah tidak mungkin berkata kun fayakun, tapi nyatanya itu ada makan waktu 2 jam dan 40 tahun dalam penciptaan Nabi Adam. Padahal kita sebutkan juga tadi sebelumnya di ayat ada bahwa penciptaan langit dan bumi itu juga dalam 6 masa, dalam 6 hari. Serah mana yang mau ini. Untuk menjawab ini sebenarnya gampang.
ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Oke, ini satu dulu kita ambil untuk menjawab, untuk membantah daripada tudingan atau fitnah dari Christian Prince. Berarti artinya ini di surat As-Sajdah ya, ayat ke-5. Artinya satu hari menurut perhitungan satu hari di langit, di akhirat itu sama seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita. Udah kebayang belum? Udah paham belum? Satu hari dalam urusan langit itu sama seperti 1000 tahun perhitungan kita. Paham? Jadi satu hari di atas sama dengan 1000 tahun kita di sini. Udah kebayang? Jadi kalau satu hari dalam urusan langit sama dengan 1000, kira-kira kalau 2 jam sama kita, atau katakan 40 tahun tadi, itu kira-kira berapa lama bagi Allah? Hitung aja. Tentu pandai matematikanya kita kan. Christian Prince juga tentu bisa matematika. Hitung aja. Satu hari bagi Allah dalam urusan langit sama dengan 1000 tahun urusan kita. Saya nggak ngajari untuk matematika. Hitung aja. Silakan. Kira-kira jadi sebentar atau masih terlalu lama? Kalau masih terlalu lama, nanti kita tambah lagi dalil yang lain biar enak. Jadi mungkin ini aja, nggak usah diperpanjang terlalu lama. Untuk hitungannya silahkan hitungan sendiri. Kembali kepada kita, jangan kita mengukur ilmu Allah dengan ilmu kita, nggak nyampe. Sedangkan ilmu saya untuk mengukur ilmu orang lain aja nggak bisa, karena kadang kita beda. Apalagi kita mau menjengkali ilmu Allah. Allah sebutkan ilmu Allah itu ketika kita masukkan ke laut, jari kita itu ke laut, lalu yang nempel di jari kita ini, air yang menempel di jari kita, itulah ilmu yang diturunkan Allah kepada manusia. Kebayang nggak lautan di bumi ini yang nempel kita celupkan di jari, yang nempel di jari itulah ilmu kita. Makanya nggak usah terlalu banyak menjengkal kita, apalagi menghina. Jauh kita dari kebenaran. Oleh karena itu, kita juga yang mendengar selalu berdoa, selalu memohon agar kita selalu ditunjuki pintu-pintu kebenaran, dijauhkan dari orang yang menyesatkan. Jangan sampai kita nanti menyesal ketika di hari akhirat. Jangan sampai kita menyesal ketika di hari penghakiman, di mana kita akan menuntut orang, ya Allah, mereka lah yang telah menyesatkan kami. Ya Allah, mereka yang telah menyesatkan kami. Gak ada gunanya lagi ketika di hari itu. Tidak ada gunanya lagi hari itu. Makanya jauhi orang-orang yang menyesatkan kita. Jauhkan diri, pilih pergaulan, pilih rekan-rekan, pilih teman-teman, pilih pergaulan yang bisa mendekatkan kita pada pintu kebenaran. Buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita. Itu untuk mendengarkan. Mungkin ini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Horas.